Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat irodah, inayah dan hidayah Allah, berjumpa lagi di channel Aspas Ahmad Sukaiji Putra Amas Sambas. Hari ini Aspas ada di tempat kelahiran Aspas di Kampung Mengkol, Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Aspas lahir di sini di Kampung Mengkol, cuma sekarang diganti dari Kampung Mengkol dengan Cipamangkat. Ya, saya berkumpul di sini mau ngobrol-ngobrol sama Pak Kadus, Pak RW. Tahun berapa digantinya Mengkol dan Kampung Mengkol dan jadi Cipamangkat gitu. Nah, kenapa diganti dari Mengkol menjadi Cipamangkat? Karena banyak yang mangkat, banyak yang berangkat di Kampung Mengkol ini. Artinya dari pekerja serabutan sampai dengan pimpinan ada di Kampung Cipamangkat di sini. Dari Angkatan Darat, pemuda-pemudi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara dan Kepolisian ada di sini. Dari guru SD, STLTP, sampai dosen-dosen ada di Kampung Cipamangkat. Termasuk dosen ITB, Aipin, beliau adalah keponakan saya dari dosen ITB. Sama lahir di sini di Kampung Mengkol atau Cipamangkat. Dan saya akan menanyakan sama Pak Kadus di sini, tahun berapa Cipamangkat asalnya Kampung Mengkol jadi Cipamangkat? Karena banyak yang mangkat di sini, dari kepala-kepala sampai dengan kepala KUA. Berlanjut Pak Asep Saifudoli yang ada di Mani Isparel, sama dari Cipamangkat atau Mengkol. Haji Ahmad Ijaji dari sekarang di BPN di Tangerang. Beliau pejabat di BPN, sama lahir di Mengkol atau Cipamangkat. Nah, mau nanya sama Pak Kadus, dari tahun berapa Kampung Mengkol menjadi Cipamangkat? Karena banyak yang mangkat, pemuda-pemudi di sini banyak yang menjadi pejabat. Alhamdulillah tadi sudah Aspas sampaikan bahwa akan ngobrol-ngobrol dengan petugas dari BP, dari Kadus, dari Pak RW, Pak RT. Sekarang sudah ada di sini. Assalamualaikum Pak. Begini Pak, saya channel Aspas asli Pasawahan atau Ahmad Sukaiji Putra Amas Sambas, asli orang Mengkol. Yang saya tanyakan kepada Bapak, dari tahun berapa Cipamangkat ke Mengkol atau dari Kampung Mengkol ke Cipamangkat? Karena dari Cipamangkat banyak sekali pemuda-pemudi yang dari Angkatan Darat, Laut, Udara, semuanya ada di sini. Termasuk para pejabat dari guru SD, SLTP, SLA sampai dosen ada di Cipamangkat. Begitu, dari tahun berapa Cipamangkat ke Mengkol dan dari Mengkol ke Cipamangkat? Silahkan Pak. Sebetulnya mah kalau tahunnya mah saya kurang begitu tahu persis Pak ya. Iya. Yang jelas berdasarkan cerita dari para tetua saya, mungkin senior-senior saya, bahwa kampung ini didirikan sekitar akhir abad ke-18 Pak. Masya Allah. Nah, sekitar akhir abad ke-18. Kemudian itu langsung 31 mungkin ya. Nah itu udah diberi nama Cipamangkat. Nah kemudian kenapa berubah menjadi Mengkol? Iya. Nah, berdasarkan cerita, ini kan ada Sungai Cimunjul ya. Oh iya betul. Yang depan Satehun. Iya betul. Sekarang ya. Dulu itu melingkar Pak ke sini, masuk dari jembatan itu lurus. Nggak seperti sekarang. Iya betul. Jadi masuk ke pemukiman. Di sini ada yang disebut lewi itu ya. Iya. Itu konon di situ banyak ikannya katanya Pak. Jadi di situ membentuk huruf U gitu sungai itu. Iya, iya. Melingkar seperti huruf U. Ketika orang ditanya mancing yuk atau ngusep kemana, ke Susukan Mengkol. Nah, jadi Susukan itu membentuk betul. Jadi melingkar ke kampung. Nah disitulah pertama kali ada perkampungan. Karena mungkin dekat ke air ya. Betul. Itu terjadi ya sekitar akhir abad 18 berdasarkan cerita. Iya betul. Nah kemudian
seiring berjalan waktu, nama yang sudah dibangun Cipamangkat atau dikukuhkan Cipamangkat itu hilang perlahan. Kemudian ganti nama menjadi Mengkol. Iya. Mengkol itu yaitu dari susukan itu yang berbentuk letter U. Dari Cimonjol itu, Pak. Karena kebutuhan untuk air gitu kan, pemerintah kolonial Belanda kemudian membuat suatu tanggul di situ, ditaikan yang akan disalurkan ke daerah untuk sawah yang ada di Margasari sama Citalang. Citalang, Pak. Iya. Nah, karena sesuatu hal di sana tidak kuat, kemudian Belanda juga membuat lagi talang. Talang yang di atas itu, iya. Itu mengaliri sawah ratusan hektar, Pak. Dulu namanya susukan okong gitu, Pak. Okong, gitu. Sekarang masih juga? Masih ada. Iya, iya. Nah, susukan okong itu pertama kalinya mengambil di sana, Pak, Cikumpeni. Oh iya. Melintas ke jalan. Ya, di atas itu ya. Kebetulan sisa-sisa sungainya pun masih ada. Iya. Di kebun kakek saya di sini masih ada bekas-bekas itu. Iya, Karena iya. di situ tidak kuat. Kemudian diambil yang dari Cimunjul persis sekarang itu punya Banjennya. Iya. Nah, di situ juga nggak kuat, air dinaikkan ke atas karena nggak kuat. Kemudian pemerintah Belanda mungkin diinisiasi untuk membuat talang. Nah, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang, iya. Nah, ketika bicara kembali lagi dari Cipamangkat ke Mengko, lantas lama sekali di Mengko mungkin puluhan tahun. Betul. Gitu. Dari Sari IAIN, kalau sekarang UIN gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, itu berkaitan dengan pemekaran, Pak. Dulu kan di sini RW. Ini sampai RW 5 di sini. Nah, RW dimekarkan menjadi dusun pada tahun 85. Nah, kemungkinan itu dikaitkan dengan sejarah berdirinya awal karena ini adalah Cipamangkat yang diartikan adalah tempat orang yang berpangkat. Berpangkat, betul sekali, ya. Ya, di sana juga ada dikaitkan dengan ada Curug 2, Curug Mengko sama Curug Kahuripan yang kecil yang sebelah sini. Iya, betul. Nah, di situ. Ini kalau yang di atas yang Curug Panat itu bukan itu. Bukan ya. Ya. Iya, betul. Nah, kemudian di situ di atas diprakarsai oleh mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah pada saat itu kurang lebih tahun 1985. Iya. Nama Cipamangkat kembali dimunculkan. Ditujukan untuk di RW 4 atau Dusun 4 Dusun sekarang. 4 sekarang. Kemudian ada lagi di RW 5 yang sekarang Dusun 5. Nah, itu atas sumbangsih daripada tokoh-tokoh masyarakat diberilah nama Cilaharja. Oh, iya. Ternyata emang nama Cipamangkat kalau dari dulu, kemudian nama Cilaharja itu atas inisiasi yang diprakarsai oleh para mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Bandung pada saat itu. Oh, iya. Kebetulan Pak Yaya itu ya sekarang mendapatkan jodoh orang sini sampai sekarang, Pak, masih ada. Sampai sekarang. Nah, mungkin dari sekian yang saya sampaikan itu saya tidak membaca sumber yang resmi secara tertulis, namun itu informasi dari para tua-tua. Tapi insya Allah Pak ya, insya Allah. Karena dulu, sama Belanda, kemudian bicara lagi nanti sungai yang dibelokkan, yang kemudian namanya jadi Mengkol, itu ditarik lagi, diluruskan lagi sampai sekarang, karena tidak efektif. Gitu. Betul. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi atas semua kevalidannya ataupun keabsahannya dari yang saya sampaikan ini, mungkin saya juga tidak membaca secara resmi ya. Karena dari informasi dari orang tua seperti itu. Dan kemudian satu hal lagi, yang pertama kali membuka lembur ini adalah Oyut Salitem, juga makamnya ada di sana, di Astana Tanjung. Iya. Oh, Astana Tanjung. Ya. Bukan Astana Naya, bukan Astana Tanjung. Karena kalau Astana Naya itu asalnya Oyut Salitem itu dari mana? Atau Tanjung itu katanya Tanjung itu Nanjung tinggi gitu ya. Iya, betul. Emang datarannya paling yang bernama Oyut Salitem. Ya, mungkin informasi-informasi ya sekitar akhir abad ke-18. Sekitar 1831 ke sana lah. Alhamdulillah. Pak, terima kasih ya atas penjelasannya. Pemirsa, itulah sekelumit dari sesepuh kita dari kampung Cipamangkat, bahwa dari dulu sebenarnya Cipamangkat, Pak ya. Nah, sekitar tahun 85 jadi kembalikan lagi ke Cipamangkat. Oleh karena itu, karena di sini banyak yang berpangkat, makanya dari
pekerja keras sampai orang-orang yang berpangkat ada di Cipang. Pak, terima kasih ya atas perannya. Itulah pemirsa jalan-jalan Aspas dengan tokoh-tokoh yang ada di Cipamangkat, bahwa memang Aspas lahir di sini di Pasawahan, Kampung Cipamangkat. Dan jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bakal dihasilkan. Insya Allah sebentar lagi Aspas akan meluncur ke Curug, masih Mengko Curug ya Pak ya? Masih Curug Mengko bersama Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Aspas akan menuju ke Curug Mengko. Ini dulu adalah lapang sepak bola. Waktu kecil Aspas sepak bola di sini, sekarang udah perusahaan memakan. Ketika sepak bola bertanding melawan Pasawahan, melawan Cihideng di sini, sekarang sudah dipenuhi oleh bambu dan makan. Oke, kita meluncur ke Curug Mengko. Alhamdulillah Aspas sudah sampai di Talang ini. Sebelum Curug Mengko ada Talang dulu dibuat oleh Belanda. Iya, dengan Iwan saya baru menuju ke Curug. Ini adalah Talang yang airnya menuju ke Margasari, ke Citalang. Dulu waktu kecil Aspas di sini sering mandi dari pulang sekolah waktu kelas 1, kelas 2 SD. Sekarang sudah kelihatan di sana sini banyak tumbuhan pohon bambu. Insya Allah apabila dikelola oleh Karang Taruna nih, oleh Desa Pasawahan, insya Allah pengunjung akan lebih banyak ke Curug Mengko, karena memang bagus sekali di Curug Mengko ini. Oke, lanjut. Alhamdulillah Aspas sudah sampai di sini, di samping Curug Mengko. Dulu hampir setiap hari Aspas mandi di sini. Waktu kecil, waktu kelas 1, kelas 2 SD. Karena kelas 2, ya kelas 2 menjelang naik ke kelas 3 saya sudah pindah ke Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Ya, karena tugas ayah saya di sana di Kecamatan Darangdan. Alhamdulillah Aspas sudah sampai di Curug Mengko. Ya, Aspas tidak turun ke sana karena memang cukup terjal jalannya. Aspas hanya sampai di sini di pinggir sungai. Sehubungan turun ke Curug sekarang sudah sangat terjal.